Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali di malam hari ini menemani saat-saat istirahat sejenak kita merenungi, mengambil pelajaran dari perkara-perkara yang akan benar-benar menenteramkan hati kita. Terlebih lagi di saat-saat yang seperti ini, beragam cobaan, beragam perkara dan kondisi yang harus kita hadapi. Barang tentu kesemuanya ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah yang saat ini menjadikan kita untuk tertahan di rumah-rumah kita. Ini semuanya tentunya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita tetap berprinsip bahwa kehidupan tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan selain mengembalikan kesemuanya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala-galanya. Belumlah lagi tentunya kondisi yang lainnya, yang ada kalanya saat kita larut dan melupakan akan hakikat kehidupan kita, wujudnya kita di dunia ini, niscaya akan tenggelam dalam beragam prasangka yang buruk. Apakah menjebaknya untuk mencela keadaan, atau wal'iyadzubillah tidak sabar dan tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah sejenak untuk menemani awal-awal istirahat, kita melanjutkan uraian Al-Imam Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wasailul Mufidah lil Hayat Sa'idah. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, wa min asbabi daf'il qalaki an-nashi'i an tawatturil a'sabi, dan di antara sebab yang akan menahan daripada gejolak jiwa
yang menimbulkan beragam goncangan-goncangan dan juga yang menjadikan bagaimana kondisi saraf kita itu semakin tinggi. Washtighalul qalbi biba'dil mukaddirat. Ditambah lagi tentunya dengan tersibukkannya hati dengan perkara-perkara yang akan memperkeruh. Beliau di sini akan menyebutkan sebab atau bagaimana kita menghadapi kondisi yang menimbulkan kegoncangan jiwa dan tegangnya syaraf kehidupan kita. Yang kondisi ini tentunya memicu tidak hanya stres, bahkan ada kalanya depresi yang berkelanjutan. Sebagaimana kita sadari bahwa sesuatu yang mengganggu kesehatan mental yang berimbas tentunya dengan berubahnya pola pikir kita, perasaan, suasana hati kita, sehingga menghadapi kehidupan ini hanya seakan-akan kita berjalan di pinggir jurang. Seakan-akan tidak ada yang bisa membawanya untuk tersenyum dengan penuh kejujuran. Dikejar apalagi dengan roda kehidupan yang mengajak kita berpacu untuk berlomba, berebut dari jatah kehidupan. Belum lagi tentunya dalam berkompetisi ini berhadapan dengan beragam karakter. Ada kalanya tersenyum di hadapan kita, menggandeng tangan kita, tetapi ternyata menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Itulah yang dirasakan. Oleh sebab itu, kegoncangan yang menjadi imbas dari kesemuanya yang terjadi dalam kehidupan ini, sekiranya dibiarkan, maka ujungnya sangat mengkhawatirkan. Yang akan berpengaruh adalah siapa yang paling dekat dengan dirinya, atau hawa nafsunya yang akan mengontrolnya dengan godaan-godaan syaitan, atau contoh buruk daripada lingkungan. Bagaimana menghadapi kondisi yang seperti itu? Saat dia berjumpa dengan kawan buruk yang menawarkan sesuatu yang bisa menghiburnya sesaat dengan tawaran-tawaran yang sebagaimana terjadi di masa kita. Narkoba, hiburan-hiburan yang sesat dan menyesatkan, perkara-perkara yang sebenarnya sejenak dia tersenyum, girang hatinya,
tapi sepulangnya kembali akan kalut. Atau cenderung untuk mengikuti tuntutan hawa nafsu, nekat, yang kemudian berjiwa bengis atau memicu sifat yang buruk, menjadi seorang psikopat yang tidak memiliki belas kasihan. Contohnya, umpamanya seperti ini. Akibat mengikuti hawa nafsunya, menghadapi kompetisi kehidupan yang kejam, kata mereka, meminjam istilah mereka. Dalam keadaan tentunya masa Allah ciptakan untuk kita berbuat baik. Dan tidak selayaknya untuk kita mencela masa atau waktu. Atau lingkungan yang akan merubahnya. Ketika lingkungan buruk, maka apa yang biasa terjadi di lingkungannya, itulah yang akan mewarnai saat dia dalam kekalutan. Wal'iyadzubillah. Dan seorang muslim tentunya mengambil langkah yang terbaik. Lah dia mengetahui perkara yang pertama, bagaimana peranan keimanan kepada Allah dan amal yang saleh. Kemudian bagaimana kita berupaya mencari ketenangan dengan al-ihsan ilal khalq. Berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Maka berikutnya kata beliau, al-ishtighalu bi'amalin min al-a'mal atau ilmin min al-ulumin nafi'ah fa innaha tulhil qalba an ishtighalihi bidhalika al-amr alladhi aqlaqahu wa rubbama nasiya bisababi dhalika al-asbab التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه. Yaitu kata beliau al-ishtighal, berupaya untuk membuat aktivitas, berkarya, menyibukkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Atau menyibukkan diri untuk mengkaji ilmu yang bermanfaat. Mencari kesibukan yang baik. Yang bermanfaat. Aktivitas yang kiranya kita ini akan bisa tersibukkan dengan aktivitas itu. Yang sehingga dengannya hati ini akan teralaikan untuk memikirkan apa yang menjadikan atau apa yang dia telah rasakan dari kompetisi kehidupan yang ada karena sangat tidak sehat, yang menggontang jiwanya, yang menjadikan kalut. Maka dia coba mencari aktivitas yang lainnya. Yang baik. Yang lebih sehat untuk dirinya. Kemudian kata beliau, فَإِنَّهَا تُلْهِي الْقَلْبَ عَنْ اشْتِغَالِ بِذَلِكَ الْأَمْرِ الَّذِي أَقْلَقَهُ. Sehingga ketika dia memiliki aktivitas yang lainnya, dia akan terjauhkan dari perkara yang akan menjadikan dia galau. Dia mencari aktivitas yang pasti, bermanfaat. Yang menjadikan dia gundah. Ini kesemuanya bisa terminimalisir dengan aktivitas yang positif. Fafariyat nafsu, sehingga jiwanya itu senang. Dan bertambah semangatnya.
Ini kondisi yang kita rasakan tentunya. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره. Sebab yang seperti ini sebenarnya mukmin ataupun non-muslim, mukmin ataupun kafir itu bisa merasakan akan kemanfaatan ketika menyibukkan diri dengan perkara yang positif. Saat terjadi kekalutan, dia mencoba aktivitas, kegiatan lainnya, menyibukkan dengan ilmu yang manfaat, itu akan lebih mengurangi, meminimalisir kekalutan, kegoncangan, ketegangan saraf dalam kehidupan ini. Hanya kata beliau, walakinnal mu'mina yamtazu biimanihi wa ikhlasihi واحتسابه في اشتغال بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه. Kata beliau, orang yang beriman kepada Allah tentunya kondisinya akan lebih istimewa. Tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang non-muslim yang sama-sama beraktivitas. Kalau mereka dengan aktivitas yang ada hanya akan terlalaikan. Artinya, sementara waktu dia terhibur dengan aktivitas yang baru, dengan pekerjaan yang baru, atau penelitian, atau mengkaji sebuah ilmu, saat dia melakukan seperti itu terhibur dirinya. Tapi orang mukmin memiliki kelebihan. Kenapa? Karena dia memiliki niat, sebuah kejujuran dalam hatinya saat dia melakukan aktivitas itu, yang menggerakkannya adalah bagaimana kesemuanya ini menjadi karena Allah. Karena dia ingin mendapatkan pertolongan Allah. Dan juga ingin mengharapkan pahala daripada kesibukan yang dia lakukan. Apakah dengan dia belajar ilmu yang terus dia mengkajinya, atau menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang telah dia ketahui dari sebuah ilmu. Dia menjaga pengetahuannya dengan mengamalkan atau menggali terus. Inilah yang kiranya diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin itu menang dengan apa? Dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak mendatangkan kemanfaatan untuk orang lain. Sehingga dia menyibukkan. Apalagi di saat yang seperti ini, kita mengadakan kegiatan sosial, bakti sosial. Di saat-saat yang seperti ini, Masya Allah, saat COVID-19 ini baru menerpa seluruh umat yang ada di atas muka bumi ini, maka kita bergerak dengan apa yang mampu, sesuai dengan kapasitas kita. Dengan tetap menjaga ketentuan-ketentuan yang ada. Kita sibukkan mencari aktivitas. Dan sebelum kita mungkin seorang GM, seorang manajer, atau seorang direktur, ataupun apapun kita, coba kita beralih profesi. Kita menyibukkan. Kondisi yang ada ini membawa kita untuk beraktivitas. Apalagi memang kita telah mengalami sesuatu yang menjadikan kita stres, atau setengah depresi, atau goncang, atau tegangnya saraf kita. Ayo kita beraktivitas bersama sahabat-sahabat kita yang lainnya. Kita berta'awun. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita berta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini yang melandasi aktivitas dia sehingga benar-benar
tidak hanya sekedar meminimalisir, mengurangi ketegangan saraf kita, tetapi bahkan akan mendinginkan hati kita dan kita akan semakin didekatkan Allah kepada solusi. Saat memang kita menghadapi sesuatu yang menjadikan hati kita ini panjang berpikir. Dalam arti juga terus kita seperti merasakan beban dalam jiwa kita menghadapi kondisi yang ada. Beratnya suasana. Subhanallah. Kehidupan harus dihadapi. Dan tentunya dengan keberanian yang terarah, kita akan bisa menghadapi apa yang ada dengan cara yang lebih baik. Jiwa seorang muslim harus benar-benar terarahkan, terbimbing, dan terus tegak tentunya untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته